Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, apa kabarnya? Selamat datang di kelas fisika bersama Pak Acep di sini. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari tentang dinamika partikel. Apa sih yang dimaksud dengan dinamika partikel? Pernah mungkin kalian menaiki sepeda motor bersama orang tua kalian atau misalkan kendaraan lainnya. Apa yang terjadi pada saat pedal gas ditarik atau ditekan? Nah, tentu kecepatan dari mobil tersebut atau dari kendaraan tersebut akan bertambah. Nah, mengapa hal itu bisa terjadi? Bisa kita pahami setelah kita mempelajari materi ini. Dinamika partikel itu terdiri atas dari kata dinamika dan juga partikel. Apa sih yang dimaksud dengan dinamika? Nah, pada bab-bab sebelumnya, kalian sudah mempelajari tentang kinematika. Nah, jika kinematika adalah membahas tentang gerak tanpa memperhitungkan penyebabnya, nah, dinamika itu adalah ilmu yang membahas gerak beserta dengan penyebab perubahan gerak tersebut. Ya. Apanya yang berubah? Misal, benda dari keadaan diam menjadi bergerak. Atau benda dari keadaan bergerak menjadi diam. Nah, itu termasuk keadaan atau perubahan keadaan benda. Nah, di sini selain dinamika juga ada kata partikel. Apa yang dimaksud dengan partikel? Partikel adalah benda titik. Nah, apakah di alam semesta ini ada benda titik? Ya, mungkin pendekatannya ada banyak sekali benda titik, ya. Termasuk materi terkecil seperti atom. Tetapi, yang dimaksud dengan partikel, kita tidak akan batasi pada benda-benda yang ukurannya kecil saja. Contoh, misalnya, sebuah kendaraan bermotor, mobil. Jika kita lihat dari dekat, mobil itu akan terlihat sangat besar. Ya, cukup untuk memasukkan kita ke dalamnya. Tetapi, saat kita berada di tempat yang sangat jauh, mobil itu akan terlihat sangat kecil. Bahkan seperti titik. Nah, maka penting sekali untuk kita untuk menyederhanakan setiap bentuk benda saat kita mempelajari bab ini. Jadi, mulai sekarang, saat kita mempelajari bab ini, apapun bentuk dari benda, ya, mau itu sebuah mobil truk, sebuah mobil biasa, kemudian beko mungkin, bola, bahkan termasuk planet, kita bisa anggap sebagai sebuah titik. Kemudian, kita membahas tentang gerak tadi ya. Jadi, saat kita belajar tentang gerak, gerak itu ada banyak sekali macamnya, ya. Di antaranya, ada gerak translasi, kemudian ada gerak rotasi, dan juga ada gerak osilasi. Nah, gerak-gerak tersebut sebagian sudah kita pelajari. Contoh ya, gerak lurus, gerak parabola, dan juga gerak melingkar. Nah, gerak-gerak tersebut itu gerak yang mana? Nah, itu termasuk ke dalam gerak translasi, di mana seluruh bagian dari benda tersebut berpindah. Nah, itu namanya gerak translasi. Sedangkan gerak rotasi, ada bagian tertentu dari benda yang tidak berpindah. Jadi sebagai pusat putaran, contohnya pintu. Saat kita membuka pintu, engselnya tidak berpindah, tetapi bagian lain dari pintu tersebut itu bergerak. Kemudian ada lagi gerak osilasi. Nah, gerak ini sudah kalian pelajari, tetapi dengan nama lain ya, tentang getaran waktu SMP. Jadi, osilasi ini sederhananya adalah gerak bolak-balik ya,
melalui titik setimbang. Oke, kita tidak akan terlalu banyak membahas jenis gerak yang lainnya, ya. Dan beberapa tentang gerak ini sudah kalian pelajari waktu awal-awal kelas 10. Nah, sekarang kita akan fokus ke bab yang akan kita pelajari sekarang. Yang akan kita pelajari sekarang ini berkaitan dengan gerak dan juga gaya. Nah, konsepsi atau pemahaman tentang gaya ini sudah kalian pelajari waktu SMP. Apa sih yang dimaksud dengan gaya? Nah, kalian pasti sudah tahu. Semua tarikan atau dorongan itu kita sebut sebagai gaya. Nah, gaya itu ada banyak sekali macamnya, ya. Akan tetapi, yang akan kita pelajari pada pembahasan kali ini hanya beberapa saja, yakni gaya berat, ya. Kemudian gaya normal. Kemudian gaya tegangan tali, gaya gesek, dan terakhir nanti akan ada disebut dengan gaya radial, ya. Jadi cukup 5 saja. Nah, kemudian sekarang kita akan coba pahami apa yang disebut dengan gaya-gaya tersebut. Yang pertama adalah gaya berat dulu. Nah, gaya berat itu adalah gaya tarik bumi terhadap benda. Jadi semua benda-benda yang ada di permukaan bumi mengalami gaya tarik bumi atau memiliki gaya berat. Bagaimana cara menentukan gaya berat? Nah, cukup mudah. Pertama, kita harus tahu berapa massa dari benda tersebut, kemudian dikalikan dengan percepatan gravitasi atau G. Nah, yang nilainya itu sekitar 10 meter per sekon kuadrat. Itu cara menentukan besar gaya berat. Kemudian bagaimana dengan arahnya? Nah, arah gaya berat ini itu menuju ke pusat bumi. Atau kalau misalnya digambar, maka dia arahnya ke bawah, gitu ya. Baik itu di bidang datar, di bidang miring, semua arahnya ke bawah. Dan digambar dari tengah-tengah benda tersebut, ya. Coba perhatikan gambar. Nah, di sini ada sebuah balok yang terletak di bidang datar. Kalau kita ingin menggambar gaya beratnya, kita gambar arahnya ke bawah. Kemudian ada benda di bidang miring. Nah, di sini juga kita gambar arah gaya beratnya itu ke bawah. Ya. Seperti gambar tersebut. Atau benda yang digantung misalnya. Ketika benda digantung oleh tali, ya tetap saja gaya beratnya juga arahnya ke bawah. Kemudian yang kedua. Yang kedua adalah gaya normal. Ya. Apa sih yang dimaksud dengan gaya normal? Gaya normal adalah gaya yang arahnya tegak lurus terhadap permukaan yang ditekan. Jadi, ketika benda menekan suatu permukaan atau kita letakkan sebuah benda di atas permukaan tersebut, maka permukaan yang ditekan akan memberikan gaya yang disebut dengan gaya normal. Arahnya itu tegak lurus dengan permukaan yang ditekan tadi. Nah, seperti gambar-gambar berikut. Ya, balok ini, nah dia di bidang datar, arah gayanya itu ke atas. Ya. Kemudian untuk yang di bidang miring seperti apa? Nah, arahnya seperti ini, ya. Jadi harus tegak lurus dengan bidang miringnya. Lalu bagaimana kalau misalnya ada benda yang disimpan di bidang vertikal? Sama juga, ya. Jadi tidak terlalu sulit. Yang penting tegak lurus terhadap permukaan yang ditekan tadi oleh benda. Selanjutnya, yang ketiga adalah gaya tegangan tali. Apa sih yang dimaksud dengan gaya tegangan tali? Ya, ini adalah gaya yang bekerja pada tali yang ditegangkan. Kalau talinya tidak ditegangkan, apakah ada gaya tegangan tali?
Tidak, ya. Jadi gaya tegangan tali itu adalah gaya pada tali yang memang ditegangkan. Kalau tidak ditegangkan, tidak ada gaya tegangan tali. Nah, di sini arah dari gaya tegangan tali adalah seperti ini. Jadi kalau misalnya ada sebuah tali yang tegang menghubungkan dua benda, kalau kita lihat benda yang ke satu, nah arahnya seperti ini, ya. Kemudian benda yang kedua atau di sini langit-langit, ya, arahnya ke bawah. Jadi tergantung dari benda mana yang sedang kita amati, ya. Dan ingat catatannya, jangan sampai kita menggambar gaya tegangan tali itu mendorong benda, ya. Karena tentu kita belum pernah kan mendorong benda menggunakan tali. Pasti ajaib dong, ya. Betul sekali, ya. Kita harus menggambar dengan benar. Kemudian yang keempat, ini adalah gaya gesek. Nah, untuk gaya gesek ini, ya, ini adalah gaya yang sifatnya menghambat dari pergeseran antara dua permukaan yang bersentuhan. Jadi kalau ada dua permukaan yang bersentuhan yang kasar, kemudian mereka terjadi pergeseran, maka di situ akan ada gaya gesek, ya. Atau kecenderungan pergeseran, tidak harus bergeser, ya. Pokoknya menghambat aja gitu. Nah, arahnya adalah melawan dari arah pergeseran tersebut. Nah, untuk gaya gesek di sini ada dua macam. Ada gaya gesek statis dan juga ada gaya gesek kinetis. Nah, apa bedanya? Kalau dilihat dari namanya, statis artinya diam, kinetis artinya bergerak. Jadi kalau benda yang bergesekan dan terjadi pergeseran antara kedua benda yang bergesekan itu, maka di situ gaya gesek yang bekerja adalah gaya gesek kinetis. Sedangkan jika ada gaya gesek yang bekerja, tetapi dua benda yang bersentuhan atau bergesekan itu tidak terjadi pergeseran, maka di situ yang bekerja adalah gaya gesek statis. Sebagai contoh, misalnya di rumah kita ada sebuah lemari, ya. Lemari itu berisi misalnya buku. Nah, disimpan di atas lantai. Kemudian kita hendak memindahkan lemari tersebut dengan cara mendorongnya. Tetapi ternyata setelah kita dorong, lemarinya tidak bergerak sedikit pun. Nah, di situ bukan karena masanya terlalu besar saja, ya. Tetapi di situ lebih tepatnya adalah karena gaya yang kita berikan sudah diimbangi oleh gaya gesek statis. Nah, pembahasan tentang gaya gesek statis ini kita akan akhirkan, ya, nanti untuk aplikasinya seperti apa. Nah, itulah gaya-gaya yang sudah kita pelajari, yang tentunya ini akan sangat berguna untuk kita aplikasikan di pembahasan tentang dinamika partikel ini. Nah, sekarang kita akan lanjutkan pembahasan tentang dinamika ini pada aturan main. Bagaimana gaya-gaya tersebut mempengaruhi gerak suatu benda. Nah, aturan main ini yang kita kenal dengan hukum-hukum Newton, ya. Ayo, kalian masih ingat ada berapa hukum-hukum Newton tentang gerak ini, ya? Yap, tepat sekali. Hukum Newton tentang gerak itu ada 3. Kita mulai saja pembahasannya dari hukum yang pertama. Hukum 1 Newton. Jika resultan gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0, maka benda akan tetap diam atau bergerak dengan kecepatan konstan. Itulah bunyi dari hukum 1 Newton. Jika dimatematiskan, bisa kita tulis seperti ini. Bahwa jika sigma F sama dengan 0, sigma itu artinya jumlah, ya, secara matematis, maka V sama dengan konstan. Atau
atau kecepatan benda adalah konstan. Artinya, jika kecepatan benda 0, maka selamanya akan tetap 0. Dan jika kecepatan benda bernilai tertentu, maka nilai tersebut dan arahnya itu tidak akan berubah. Ya, itu jika resultan gaya yang bekerja sama dengan 0 menurut hukum 1 Newton. Nah, hukum ini juga itu sering dikenal dengan hukum kelembaman. Apa yang dimaksud dengan kelembaman? Kelembaman ini adalah sifat dari setiap benda untuk mempertahankan keadaannya. Jadi, benda itu kalau sudah diam, dia ingin tetap diam. Kalau dia sudah bergerak, ingin tetap bergerak. Contohnya, ketika kalian naik angkot. Angkotnya bergerak dengan kecepatan tertentu, misalnya. Tiba-tiba, angkot tersebut melakukan pengereman mendadak untuk berhenti. Apa yang terjadi pada kalian? Maka tubuh kalian itu akan seperti terdorong ke depan. Padahal yang sebenarnya terjadi adalah tubuh kalian ingin tetap bergerak, sedangkan angkot yang kalian duduki ingin diam, sehingga kalian merasa terdorong ke depan. Nah, itu salah satu contoh dari kelembaman. Yang kedua adalah hukum 2 Newton. Bunyi hukum 2 Newton menyebutkan bahwa akselerasi atau percepatan yang dialami oleh benda sebanding dengan resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut dan berbanding terbalik dengan massa benda. Nah, di sini kita sudah melihat adanya suatu pengaruh dari resultan gaya. Nah, tadi di hukum 1 menyebutkan jika resultan gaya 0, maka kecepatan benda tidak akan terpengaruh sama sekali oleh keberadaan gaya-gaya tersebut. Nah, sedangkan jika resultan gayanya tidak 0, maka akan muncul yang disebut dengan akselerasi atau percepatan. Yang mana ketika kalian sudah mempelajari bab tentang gerak lurus beraturan dan berubah beraturan, ya, atau GLB dan GLBB, kalian mengetahui jika ada percepatan, maka kecepatan benda akan berubah. Kemudian di sini ketika ada massa gitu ya. Nah, massa itu ternyata merupakan ukuran kelembaman. Ya. Sehingga benda yang memiliki massa lebih besar itu akan lebih sulit untuk digerakkan, atau saat mendapatkan resultan gaya yang sama dengan massa yang lebih kecil akan mendapatkan percepatan yang lebih kecil, benda yang massanya lebih besar. Seperti itu. Nah, contoh begini. Ya. Kalian mau beli yang mana nih? Ini. Lihat, keduanya itu memiliki mesin yang sama. Mobil yang sebelah sana, Bapak nggak akan sebutkan mereknya, maaf. Nah, itu mesinnya 1000 cc. Nah, motor ini pun sama 1000 cc. Tapi coba lihat harga dari kedua kendaraan ini. Mana yang lebih mahal? Mengapa? Bisa kalian simpulkan sendiri, ya. Nah, itulah pengaruhnya ya. Jadi di sini motor ya dengan mesin yang sama dengan mobil bisa menghasilkan akselerasi atau percepatan yang lebih besar dibandingkan mobil. Karena apa? Karena massa mobil lebih besar daripada massa sepeda motor. Nah, maka bisa kita ambil kesimpulan berarti kan. Jadi kalau harga segini, ya ini pasti mungkin untuk balapan atau untuk kecepatan tinggi. Sedangkan yang satunya, itu untuk kendaraan perkotaan atau untuk mungkin santai, ya. Seperti itu. Oke. Dan yang selanjutnya, yang terakhir, ini adalah hukum 3 Newton.
Nah, saat kita membahas hukum 3 Newton, di sini kita sering mendengar kata aksi dan reaksi. Ya, betul. Jadi menurut hukum 3 Newton, bahwa untuk setiap aksi, maka akan ada reaksi. Maksudnya, untuk setiap gaya yang kita berikan, akan ada gaya balik yang besarnya sama, tapi arahnya berlawanan. Atau secara matematis kita tulis F aksi sama dengan min F reaksi. Kemudian di sini kita juga bisa membuat pernyataan lain, ya, bahwa ternyata setiap gaya itu berpasangan, ya. Jadi kalau di suatu benda bekerja gaya, maka benda tersebut pun pasti memberikan gaya kepada benda yang memberikan gaya. Kita mendorong pintu atau menarik pintu. Pintu memberikan gaya yang sama besar tetapi berlawanan arah. Coba simak video berikut. Ya. Apa yang kalian lihat dari video tersebut? Mengapa para pendayung itu harus mengayuh dayungnya ke belakang, bukan ke depan? Nah, di sini berarti kita atau dayung memberikan gaya kepada air yang arahnya ke belakang, sehingga air mendorong dayung tersebut dan perahunya, dayungnya sebenarnya dayungnya yang didorong, ya, dayungnya didorong dengan arah ke depan, ya, sehingga perahu tersebut bisa bergerak ke depan. Begitupun saat kalian berenang, ya. Kalian akan mengayuh tangan kalian untuk mendorong air ke belakang, sehingga air tersebut akan mendorong tangan kalian ke depan, sehingga kalian bisa bergerak saat berenang. Itulah contoh dari hukum Newton. Ya. Nah, sekarang tiba saatnya untuk kita mengaplikasikan, ya, hukum Newton dan juga gaya-gaya yang sudah kita ketahui tadi. Nah, untuk mengaplikasikannya, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, ya. Salah satunya ada yang disebut dengan diagram benda bebas atau free body diagram. Diagram benda bebas ini adalah suatu cara untuk menggambarkan gaya-gaya yang bekerja pada suatu benda. Jadi kalau misalnya ada benda, nah di situ kita gambar gaya apa saja. Bagaimana cara kita mengetahui atau memprediksikan gaya apa saja yang bekerja pada benda? Nah, tentu di sini kita harus punya kata kunci atau triknya. Bapak akan coba berikan beberapa trik untuk bisa kita menentukan gaya apa saja yang bekerja pada benda. Nah, di sini cukup 4 saja dulu yang kita ambil, ya. Yang pertama, gaya berat. Kapan sih kita harus menggambar gaya berat? Nah, saat benda yang kita amati itu memiliki massa. Kalau dia punya massa, maka dia punya gaya berat. Berarti kamu wajib menggambar gaya berat pada benda tersebut. Ya, jangan lupa arahnya. Kemudian yang kedua, gaya normal. Gaya normal saat kapan bekerja pada benda? Nah, gaya normal bekerja pada benda pada saat benda tersebut menekan permukaan. Nah, kalau dia menekan permukaan, maka di situ harus ada gaya normal yang diberikan permukaan tersebut kepada benda. Yang ketiga, gaya tegangan tali. Kapan harus kita gambar gaya tegangan tali? Kalau ada tali yang ditegangkan. Perhatikan pada gambar. Jika ada tali yang ditegangkan, maka di situ harus kita gambar tegangan tali. Dan yang keempat adalah gaya gesek. Kapan sih gaya gesek harus kita gambar? Nah, di sini gaya gesek
itu ada beberapa hal ya, kata kuncinya. Yang pertama, biasa disebutkan dalam soal ya, atau dalam keterangan soal itu ada menyebutkan permukaan kasar. Nah, berarti di situ ada gaya gesek. Harus kita gambar. Atau disebutkan ada yang disebut dengan koefisien gesek. Ya. Nah, berarti di situ harus kita gambar gaya geseknya. Nanti pembahasan tentang ini, tentang gaya gesek, kita akan pelajari lebih lanjut di video-video berikutnya ya. Oke, kita lanjutkan. Setelah kita tahu patokan atau kata-kata kunci dari gaya-gaya yang akan kita prediksikan di diagram benda bebas, selanjutnya kita akan coba ya. Nah, ini misalnya ada sebuah benda. Gaya apa saja yang bekerja pada benda ini? Nah, kita gambar. Ya, di sini ada gaya berat tentu. Ya, betul. Ada gaya tegangan tali. Coba lihat, kemana arahnya? Ke atas. Ada gaya apa lagi? Apakah disebutkan ada permukaan kasar? Atau keterangan? Tidak. Kalau tidak, berarti tidak usah kita gambar. Ya. Kemudian, apakah dia menekan permukaan? Kalau tidak, tidak usah kita gambar. Seperti ini. Ini sudah lengkap. Kemudian, contoh yang selanjutnya. Ini ada sebuah benda di bidang miring. Nah, di sini dikasih keterangan bahwa permukaan bidang miring tersebut adalah kasar. Nah, berarti di sini apa yang harus kita gambar? Massa. Nah, bendanya pasti punya massa. Gaya berat harus kita gambar. Di sini bakal menekan nggak permukaan bidang miring? Ya, pasti. Ya, berarti harus kita gambar gaya normal. Kemudian ada keterangan permukaannya kasar, berarti harus kita gambar gaya geseknya. Kemana harus kita gambar gayanya? Ya, sesuai dengan yang sudah ditentukan. Untuk gaya gesek, arahnya berarti melawan kecenderungan gerak. Dia cenderung geraknya kemana? Ke bawah bidang miring. Oh, berarti arah gaya gesek adalah ke atas. Ya, sekarang kita akan mencoba mempelajari langkah-langkah penerapan dari hukum-hukum Newton atau konsep dinamika partikel ini ya. Nah, ini kita lakukan supaya mempermudah pengerjaan kita dalam menganalisis soal-soal tentang dinamika partikel. Ya, setidaknya ini ada beberapa langkah. Yang pertama, kita anggap dulu benda itu sebagai sebuah titik. Jadi kita sederhanakan bentuk apapun itu. Kemudian yang kedua, jika bendanya atau sistem terdiri atas lebih dari dua benda, maka kita akan analisis secara terpisah atau kita isolasi satu persatu. Kemudian kita gambar diagram benda bebas untuk kedua sistem tersebut atau kedua benda tersebut secara terpisah. Ya, jika hanya satu benda ya cukup saja langsung digambar diagram bebasnya. Kemudian yang selanjutnya kita tentukan koordinat atau sumbu kartesius untuk setiap benda yang sedang kita gambar. Kemanakah arah sumbu X dan sumbu Y? Ini sangat penting karena langkah selanjutnya kita akan uraikan gaya-gaya yang bekerja pada benda ke sumbu X dan sumbu Y. Nah, setelah semuanya selesai kita uraikan, kemudian kita lihat gitu ya, hukum Newton manakah yang cocok untuk kedua sumbu X maupun sumbu Y-nya. Dengan cara apa? Kita melihat di situ ada percepatan atau tidak. Di sumbu X atau di sumbu Y percepatannya. Atau di kedua-duanya. Apa yang kita cari? Apakah melibatkan gaya aksi reaksi atau tidak? Nah, itu yang harus kita perhitungkan. Nah, di sini kita akan terapkan pada sebuah contoh. Contoh, misalnya ada dua balok yang terhubung melalui tali, seperti gambar. Nah,
Kedua balok ini dihubungkan oleh tali melalui sebuah katro yang licin, ya, yang masanya juga diabaikan. Kemudian di situ permukaan bidang miring dan bidang datarnya juga licin. Nah, di sini berarti yang pertama kita akan anggap bahwa kedua benda itu sebagai dua titik. Karena dua, kita akan analisis secara terpisah. Pertama, kita gambar dulu diagram bebas, misalnya untuk yang di bidang miring. Untuk yang di bidang miring, berarti gaya apa saja yang bekerja? Ya, betul. Gaya berat. Oke, terus apa lagi? Ya, betul, gaya normal. Karena benda pasti menekan si bidang miringnya. Gaya gesek ada? Nah, tidak ya, karena disebutkan licin. Jadi kalau disebutkan licin, artinya di situ mengeliminasi gaya gesek. Gaya geseknya kita anggap langsung tidak ada. Ya. Kemudian ada lagi tidak? Yang lainnya. Tegangan tali. Ya, betul. Ada gaya tegangan tali karena ini talinya tegang pasti ya. Ketika terhubung, ketika bergerak salah satu baloknya, misalnya balok yang di bidang miring ini pasti bergerak. Nah, di situ pasti talinya tegang. Kemudian yang bidang datar. Apa saja gaya yang bekerja? Ya, betul. Ada gaya berat. Kemudian ya, gaya normal. Gaya gesek? Tidak ada. Betul ya, karena licin. Ya, gaya tegangan tali juga ada. Arahnya seperti ini. Nah, setelah selesai semuanya kita gambar, sekarang kita tentukan sumbu X dan sumbu Y untuk kedua benda. Untuk yang di bidang miring, sumbu X-nya kita ikuti bidang miring saja, boleh. Berarti sumbu Y-nya tegak lurus terhadap bidang miring tersebut. Kemudian untuk yang di bidang datar, sumbu X-nya sesuai dengan bidang datar, sumbu Y-nya tegak lurus dengan bidang datar. Sekarang tugas kalian adalah menguraikan gaya-gaya tersebut menggunakan kaidah-kaidah vektor yang sudah kita pelajari. Setelah kita uraikan, selanjutnya kita tentukan arah percepatan. Nah, di sini berarti arah percepatan itu menuruni bidang miring. Berarti untuk bidang miring turun ke bawah kiri, dan yang bidang datar arahnya ke kiri. Sehingga untuk yang bidang datar dan bidang miring berlaku juga hukum 2 Newton ya. Dan juga nanti akan ada berlaku hukum 1 Newton. Seperti itu. Nah, untuk pembahasan lebih jauh tentang contoh soal dan sebagainya, insya Allah kita akan sambung ke video berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa. Jangan lupa terus belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.